Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kita yang belum dapat pekerjaan ini semoga cepat dapat pekerjaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ini pertanyaan yang selalu banyak ditanyakan, dan jawaban ini akhirnya ada semalam. Itu pengumuman daripada kerajaan Malaysia, yang mana ini satu pertanyaan yang sangat ramai, yang sangat banyak ditanyakan oleh kita. Bukan saja oleh orang kita Indonesia saja, tapi negara-negara lain pun banyak yang menanyakan di komen, di IG, di Facebook. Ya, ini pertanyaannya, yaitunya kapan pelancong dibolehkan masuk ke Malaysia? Ya, ini kabar gembira ya bagi yang ingin melancong ke Malaysia ini. Tentunya ini adalah kita harus mempersiapkan syarat-syarat apa yang diminta oleh kerajaan Malaysia. Karena syaratnya ini bukan mudah. Bukan mudah. Ketika kita tahu syaratnya, banyak syaratnya, mahal syaratnya, seperti itu ya. Jadi ketika kita tahu syaratnya itu, kita akan langsung menggeleng kepala. Atau bagi kita yang mampu, mungkin akan terus terus uruskan macam itu. Jadi bagi kita yang ingin melancong ke Malaysia ini, mulai bulan depan itu pada tarikh atau pada tanggal yang telah ditentukan, pelancong atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Malaysia ini telah diizinkan masuk, dan itu pun hanya pada satu tempat. Hanya boleh satu tempat, dan ada syarat yang perlu kita patuhi. Apa itu? Di sini kita lihat di sebelah kenyataan media daripada Perdana Menteri Malaysia. Di sini disebutkan kita terus pergi kepada SOP, Gelembung Pelancongan Antarabangsa bagi projek Rintis Pulau Langkawi. Jadi ingat, yang boleh untuk tempat pelancongan di Malaysia saat sekarang ini adalah hanya Pulau Langkawi. Selain itu tidak boleh. Jadi di sini ada beberapa syarat yang mesti kita lengkapi, yang mesti kita penuhi. Di sini kita lihat yang pertama adalah pelancong yang berkualiti, maksudnya height. Memang stylenya itu memang tinggi atau mungkin lebih kepada pendapatan yang tinggi. Yang kedua, vaksin telah lengkap. Yang ketiga, kalau ada anak di bawah 18 tahun, itu mesti hadir, mesti ada sekali dengan ibu bapanya atau ayah ibunya masing-masing, dan ayahnya ibu itu telah divaksin lengkap. Dan yang keempat, senarai negara yang dibenarkan tertakluk kepada JIM, Jabatan Imigresen Malaysia, dan Kementerian Kesihatan Malaysia atau Kementerian Luar Negeri. Jadi nanti senarai-senarai nama ini jangan termasuk negara yang tidak boleh masuk ke Malaysia, harus kategori negara yang diizinkan masuk ke Malaysia. Itu untuk pra pelepasan kumpulan sasaran. Kita lihat yang di bawahnya. Di sini untuk tempoh tinggal sekurang-kurangnya adalah 3 hari. Jadi kalau kita mau 1-2 hari itu tidak bisa. Minimalnya adalah 3 hari, dan tiada syarat kuarantin dikenakan. Terpakai untuk Gelembung Pelancongan Antarabangsa Langkawi sahaja. Jadi bagi kita yang melancong ke Langkawi ini, tempat lain tidak dibuka lagi, itu tidak ada di kuarantin. Dahsyat ya. Dan yang di bawahnya adalah berkenaan dengan COVID-19 atau ujian tes PCR. Telah dibuat tes PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Seperti biasa kita akan tes PCR. Setelah itu hasil tes PCR itu wajib dalam bentuk digital atau kita cetak, kita print seperti itu. Dan kita pergi yang ke bawahnya lagi. Ini kita mesti ada insurans atau asuransi. Berapa? Minimal adalah 80.000 US dollar. Kalau kita rupiahkan lebih kurang 1 miliar rupiah. Itu sangat tinggi, sangat tinggi. Memang yang masuk ke Malaysia ini orang-orang yang berduit. Bagi kita yang insurannya belum ada seperti ini, ya memang belum bisa. Kita lihat yang di bawahnya. Di sini khidmat pelancongan, wajib di bawah MOTAS atau pengendali pelancongan yang berlesen di bawah MOTAS. Maksudnya kalau kita ingin masuk melancong ke Malaysia ini, ke Langkawi ini, ingin datang sendiri itu tidak bisa. Kita mesti memerlukan khidmat kepada ejen atau agen travel. Dan agen travel ini mesti di bawah MOTAS, terdaftar di bawah MOTAS. Kita lihat di bawahnya lagi, pasport dan visa health declaration. Ini berkenaan dengan paspor kita yang masih hidup. Dan juga nanti ada deklarasi tentang kesehatan kita. Setelah itu di bawahnya lagi, kita harus mendownload aplikasi MySejahtera. Bagaimana cara downloadnya? Lihat di atas. Seperti itu.
Oke, itu adalah sebelum keberangkatan. Sekarang kita terus ke bawahnya ketika ketibaan di Malaysia ini. Di sini kita lihat bahwa kita mesti masuk hanya melalui KLIA. Jadi kalau kita masuk melalui pintu lain tidak bisa. Contoh kita mau masuk dari Johor, dari Batam ke Johor itu tidak bisa. Hanya melalui KLIA saja. Yang pertama di sini ada rapid molecular testing 1 jam 30 menit. Setelah itu nanti akan terus ke Langkawi, dan pada hari kedua di Langkawi nanti akan diadakan lagi tes PCR. Dan seandainya tes PCR pada hari kedua itu positif, maka kita akan dibawa ke pusat pengasingan kuarantin atau tempat kuarantin yang telah ditentukan oleh kerajaan Malaysia. Setelah itu di bawahnya pemandu pelancongan 1 TG dalam satu kumpulan lawatan maksimum 20 orang. Ini bagi kita yang mengadakan dalam kumpulan. Jadi satu kumpulan itu, satu kelompok itu hanya ada dalam 20 orang. Kalau lebih bermakna nanti akan ada kelompok yang lain. Setelah itu di bawahnya lagi, ini masih tentang tes PCR. Sekiranya hanya melancong 3 hari, mungkin kita bukan 4 hari, bukan 5 hari, hanya 3 hari saja, maka ujian seringan pada hari kedua memadai, boleh digunakan untuk berpulang ke negara asal. Maksudnya kalau kita hanya 3 hari melancong, mungkin karena mahal itu, kita hanya 3 hari, jadi tes PCR pada hari kedua itu telah dianggap sebagai tes PCR sebelum keberangkatan ke negara asal. Dan seandainya seseorang itu melancong lebih 5 hari, maka tesnya itu atau ujian seringannya itu akan diadakan pada hari kelima. Dan semua kos itu, maksudnya tes PCR tadi, ditanggung oleh orang yang bersangkutan, oleh orang yang melancong tersebut, bukan kerajaan Malaysia. Dan setelah itu kita ke bawahnya. Jadi ini ketika kita mau kembali ke negara asal kita akan tes PCR lagi 72 jam sebelum keberangkatan. Dan seandainya bagi yang 3 hari tadi, ujian seringan pada hari kedua tadi boleh digunakan sebagai ujian sebelum berlepas atau sebelum pulang ke negara asal. Sama seperti yang saya sebut tadi, bahwa kalau 3 hari, maka tes PCR pada hari kedua itu sudah dianggap sebagai tes PCR sebelum keberangkatan atau sebelum pulang ke negara asal. Dan di bawahnya lagi, ini projek rintis akan dijalankan selama 3 bulan. Bermakna nanti kalau 3 bulan itu November, Desember, Januari, akan ada 3 bulan projek ini akan dibuat. Seandainya nanti ada hasil yang bagus, hasil yang baik daripada projek ini, yang projek ke Langkawi ini, maka ini akan menjadi penilaian atau perbandingan apakah tempat lain atau tempat pelancongan lain di Malaysia ini akan dibuka atau tidak. Jadi itulah tadi syarat-syarat bagi kita yang ingin melancong ke Malaysia ini, hanya bisa ke satu tempat saja, yaitu ke Langkawi. Dan nanti selama 3 bulan itu akan dinilai apakah hasilnya baik atau tidak. Kalau seandainya baik, maka nanti ada peluang dibukanya tempat-tempat wisata lain yang ada di Malaysia ini. Dan kapan dimulai projek rintis ini? Yaitunya bulan depan, tepatnya 15 November. Jadi sekarang masih ada masa kita, waktu kita persiapan dari sekarang sampailah 15 November. Apakah daripada segi duit insurannya, atau daripada segi syarat-syarat yang lain. Jadi itulah informasi yang terupdate pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan bagi kita yang punya rezeki yang banyak ini, bolehlah untuk melancong ke Malaysia ini dan berjalan-jalan di Langkawi. Itu saja. Jangan lupa share kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.